Wilujeng enjing tepang deui sareng Bapa ngeunaan pangajaran basa Sunda pikeun kelas 8 nyaeta ayeuna urang ngabahas pangajaran 4 tentang artikel masih tetep ku Bapa nyaeta Apandi, Bapak Apandi. Anu rek dibahas ayeuna seperti biasa aya kompetensi dasar, aya 2 kompetensi dasarna nyaeta kompetensi dasar pengetahuan sareng keterampilan naon pengetahuanna. Nah, nu pengetahuanna nyata memahami dan mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan artikel tentang seni budaya Sunda. Itu pengetahuannya. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan menyajikan dan menanggapi artikel bertema seni budaya Sunda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan aspek kebahasaan. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran ada 6. Yang pertama adalah siswa bisa baca artikel kalawan benar. Kemudian siswa bisa mahamkeun artikel. Dan yang ketiga siswa bisa mahamkeun struktur artikel. Yang keempat siswa bisa nyusun artikel. Yang kelima siswa bisa midangkeun. Nah, midangkeun itu menyampaikan artikel dina rupa-rupa media. Terus yang keenam adalah siswa bisa ngidentifikasi kecap-kecap anu aya dina artikel. Tah eta tujuan pembelajaran. Sekarang kita akan bahas semuanya dari 1 sampai 5 karena nanti untuk yang keenam harus bisa mengidentifikasi itu juga termasuk di dalamnya. Yang penting kita akan bahas 1 sampai 5. Kemudian kita akan mulai saja ya. Oke, ini mulai yang pertama yaitu maca artikel. Nah, dina halaman 80 dina buku Rancage Diajar Basa Sunda pikeun kelas 8 aya artikel anu judulna kieu. Kesenian Banda Urang. Nah, sok ayeuna baca heula ku hidep sing paham dina halaman 60 eta anu judulna tadi Kesenian Banda Urang. Nah, di dinya aya penjelasan anu kudu dipahami. Nah, lamun geus dibaca, kalau sudah dibaca, kita lanjutkan kepada yang kedua yaitu memahamkeun eusi teks ya, memahami eusi teks artikel. Nah, artikel anu dibaca anu judulna Kesenian Banda Urang teh ngamuat informasi yang penting untuk dibaca. Nah, apalagi isinya berupa pemikiran atau sudut pandang dari penulisnya dengan ditambahkan oleh informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, lihat di sana. Ya. Nah, ditenan deui coba eusina. Artikel anu judulna Kesenian Banda Urang teh nyaeta menjelaskan mengenai kesenian bahasa Sunda yang lama-kelamaan menghilang. Nah, dalam artikel itu jelas sekali ada beberapa kesenian yang hilang dengan ya tentu saja banyak sekali alasan-alasannya ya. Nah, coba. Nah, kesenian Sunda ini perlu dimulai oleh kita sendiri sebagai orang Sunda. Caranya apa? Caranya bisa melalui mengajarkan seni Sunda kepada nonoman. Nonoman itu adalah orang-orang pemuda yang ada di sekolah. Nah, itu mengenai bagaimana cara kita memahami. Jadi kalian bisa jawab dulu ya. Jadi kalian bisa baca dulu di halaman 60 mengenai artikel. Nah, itu bagaimana kalian bisa paham. Nah, bagaimana struktur dalam artikel tersebut. Nah, artikel itu ditulis ya karena ingin membahas tentang sesuatu hal. Nah, isinya bisa apa saja. Bisa berdasarkan fakta-fakta yang ada, bisa hasil penelitian ataupun pengalaman sendiri. Yang penting ada pengaruh-pengaruh yang bagus, yang besar manfaatnya kepada si pembaca. Nah, jika dilihat dari strukturnya, jika ditilik dina strukturnya, artikel itu termasuk kepada salah satu bentuk teks opini. Apa itu? Yaitu teks anu nyodorkeun yang memberikan gagasan atau menjelaskan mengenai pokok pikiran mengenai suatu hal. Ya, adapun cara menulisnya itu teks artikel itu ada 3 cara.
Yang pertama ada eksposisi, yaitu menjelaskan mengenai sesuatu hal. Kemudian argumentasi. Argumentasi adalah memberikan ide atau menjelaskan ide tentang sesuatu hal ataupun campuran dari eksposisi dan juga argumentasi. Ada yang mungkin eksposisi mengenai suatu hal kemudian digabung mengenai pendapat-pendapat dia. Nah, di dalam artikel itu ada 3 struktur. Yang pertama adalah bubuka, isi, dan juga panutup. Apa itu bubuka? Bubuka itu pembukaan, isi ya. Sedangkan panutup adalah penutup. Nah, adapun informasi anu mangrupa pikiran, pamadegan atau gagasan diebrehkeunana bisa. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Itu disebut dengan deduksi. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi kita bahas dulu hal-hal yang khusus, baru ke hal-hal yang umum, maka disebutnya dengan induksi. Kalau kita lihat di artikel yang judulnya tadi kesenian banda urang, artikel itu menjelaskan mengenai kesenian di urang yang sudah mulai hilang. Nah, cara penulisannya berupa campuran. Nah, ada argumentasi, ada juga eksposisi. Sambil dicampurkan dengan narasi. Nah, yang dijelaskan di dalam artikel tersebut yaitu adalah deduksi. Apa itu deduksi? Tadi dijelaskan ya. Jadi di dalam artikel itu menjelaskan hal-hal yang umum dulu, baru hal-hal yang khusus. Jadi bentuknya adalah deduksi. Nah, itu mengenai struktur artikel. Nah, sekarang kita bagaimana nih caranya menyusun artikel? Nah, tadi kan sudah menjelaskan mengenai artikel. Contohnya juga sudah ada, gambaran-gambarannya juga mengenai artikel sudah ada. Nah, bagaimana jika kita menulis? Contohnya misalkan Anda mau menulis mengenai pentingnya kamu mulai bahasa Sunda, bahasa Indung. Pentingnya kamu mulai bahasa Indung. Bahasa Indung itu bahasa ibu atau bahasa daerahnya. Bagaimana? Yang perlu kalian lakukan adalah memahami tadi temanya itu. Pentingnya kamu bahasa Sunda. Yang pertama, kalian harus membuat rangkai karangan atau kerangka karangan. Tadi ada 3 bagian. Yang pertama pembukaan, isi, dan juga penutup. Nah, yang pertama kita lihat dulu bagian pembukaan. Bagian pembukaan itu ada dua bagian lagi. Nah, ada misalkan apa yang dimaksud dengan bahasa Indung. Kemudian bahasa Indung wae anu aya di bahasa Indung naon wae anu aya di Jawa Barat. Nah, setiap bagian ini ada 2 poin, ada 2 pokok pikiran, bisa kalian kembangkan menjadi 2 paragraf. Jadi minimal 2 paragraf. Itu pembukaan. Kemudian yang kedua, bagian isi. Nah, bagian isi apa saja yang bisa dibahas? Yang pertama, bagaimana keadaan bahasa Indung yang ada di Sunda ini, di Jawa Barat ini. Kemudian yang kedua, apa sebabnya anak-anak sekarang tidak mau menggunakan bahasa Sunda? Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya anak-anak sekarang mau menggunakan bahasa Sunda. Nah, ini menjadi tema yang bisa kalian kaji menggunakan fakta-fakta yang ada di lingkungan kita. Bahkan orang Sunda pun jarang sekali sudah menggunakan bahasa Sunda. Mereka lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kemudian bagian yang ketiga adalah bagian penutup. Apa yang bisa kita bahas? Nah, naon sih pentingnya ngamumulai? Apa pentingnya memulai bahasa Sunda itu? Nah, karena kita ranahnya di Sunda, jadi yang dibahas adalah bahasa Sunda. Nah, itu yang bisa dibahas di dalam bagaimana cara menyusun artikel bahasa Sunda. Artikel bahasa Sunda bisa disusun melalui fakta-fakta dan juga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, walaupun itu bersifat argumentasi atau pendapat yang kita bisa curahkan di dalam artikel ya. Jadi ada 3 bagian, ada 3 struktur, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Nah, itu. Kemudian, setelah kalian menulis, ini nih ada yang terakhir, yaitu midangkeun atau mempublikasikan artikel dalam rupa-rupa media, dina rupa-rupa media. Artikel bisa dipidangkeun dina rupa-rupa media seperti koran, majalah, buletin, buku, dan sebagainya. Nah, artikel yang kita buat harus berdasar pada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.
baik itu berupa penelitian atau hasil penelitian ataupun pengalaman sendiri. Yang jelas ada pengaruhnya yang besar dan manfaat yang diberikan kepada si pembaca. Itu merupakan hal yang harus. Tapi untuk latihan kalian bisa membuat hal-hal yang sederhana, tentu saja melalui bidangnya sendiri. Ada yang bidang seni, menjelaskan mengenai seni, mengenai kaulinan barudak atau enggak game gitu. Nah, bisa kalian mulai dengan cara membuat artikel dan bisa ditempelkan di dinding atau sekolah, majalah dinding sekolah. Itu juga merupakan ajang latihan. Nah, mau disiarkan atau dipublikasikan di media massa seperti koran, majalah, buletin, buku, itu pun yang penting adalah harus bisa dipertanggungjawabkan isinya ya. Nah, itu merupakan bagaimana kita mempublikasikan artikel. Nah, untuk lebih memahami, silahkan di halaman 67 ada tugas, ada latihan yang kedua. Silahkan kerjakan latihan 2 nomor 1 dan nomor 2, kerjakan di kertas folio. Saya beri waktu 2 minggu, jadi 2 minggu dari sekarang, 2 minggu dari hari Senin ini kalian terakhir dikumpulkan sebelum ulangan umum ya, sebelum penilaian akhir semester, karena itu merupakan akhir dari semester pertama, nilai yang harus saya masukkan ya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya jelaskan dengan singkat itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalian silahkan baca-baca lagi, jika ada pertanyaan silahkan bisa kirimkan di komentar ataupun di japri ke saya ya. Silahkan dipelajari. Hatur nuhun, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan tanya-tanya di komentar saja. Terima kasih, selamat pagi, wilujeng enjing.